pasal 10 nomor 4. 1 Korintus pasal 10 nomor 4. nomor 4. Oke. Ya. Dan Nah, mereka terus semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Di sini Paulus menceritakan tentang batu yang mengikuti Bani Israel yang mana dianggap sebagai dongeng oleh mayoritas orang-orang Kristen, dan Paulus mengajarkan bahwa batu itu ternyata adalah Yesus. Jadi gitu ya. dongeng itu dijadikan filosofi pengajaran tentang Kristen. Sama seperti saya ngajarin orang tentang, kalian tahu tidak tentang Malin Kundang? Nah, mamanya itu adalah Bunda Maria. Kurang lebih seperti itulah saya ilustrasikan. Jadi ketuhanan diajarkan dengan menggunakan dongeng, begitu. Oke. Nah, terus tadi yang mau saya bantah sih tadi Kak. Tadi aku ngecek di Yayasan Lembaga Sabda. Tadi Kakak nulis di pencarian ya. Kata dongeng No, saya mau cari. cari di ininya, Anda lihat di sini ya. Saya arahkan Anda pelan-pelan dan Iya. Anda buka pelan-pelan ya. Oke. Ini Ya klik Bang saja Fitra, kata dongeng. Bang Matra kalau bisa open cam lebih bagus sih. Open cam Bang Ini ya. studi kamus. Ini studi kamus, brother. Ini studi Di kamus. Kata di dongeng. studi kamus. Ya. Di mana tuh Kak? Di situsnya situs apa tuh Kak? Situs ini alkitab.org ya. alkitabsabda.org. Ini Alkitab Sabda. .org. Oh, di studi kamus. Bentar. Ya, di studi kamus. Buka pelan-pelan ya. Oke. Bang Jibril di bawah tuh. Naik Bang Jibril. Naikin Bang Jibril di Fandi. Jadi aku nanti bisa ini sama Bang Jibril bisa gantian. Oh, saya gitu Bang Jibril. Di pencariannya kayak Di studi kamus, brother. di studi kamus tuh. Klik aja di situ pencarian tentang dongeng gitu, studi kamus. Waduh, nggak kelihatan nih, ntar dulu. Despacito, brother. Despacito, brother. Pelan-pelan. Studi kamus. Mana ya? Kan ya Bang Jibril kan? Despacito. Buka aja situs sabda.org. Habis itu ada studi kamus, ada kolom kosong di situ pencarian. Klik di situ dongeng atau mitos. Oh, kepentul. Despacito, Pak, Despacito. Ya, teman-teman, lagi-lagi maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nabi kita tidak pernah berbohong. Dan menariknya adalah perkataan 1400 tahun itu bisa dibuktikan sepanjang masa, sepanjang hidup kita. Walaupun saya baru di umur 37 tahun, menjelang 35, 36, 37, baru konsentrasi membuktikan kebenaran perkataan Rasulullah sebagai bentuk rasa kecintaan saya kepada beliau dulu ketika beliau berjuang memperjuangkan agama Allah ini. Saya tidak bersama beliau. Kalaupun saya hari ini, ya lagi kameranya juga bermasalah, patah-patah lagi. Kayaknya di something trouble dengan ada masalah kayaknya itu kau. Masih patah-patah kameraku. Iya, tadi aman dia. Terlalu mahal Sekarang kitabmu itu. Coba. masih. Masih patah-patah dia. Coba handphonenya satu lagi. Bentar-bentar. Iya, jadi dulu waktu masih saya muda ya, saya pernah muda by the way ya. Saya sibuk hanya memikirkan diri sendiri. Itu saya rasa tuh kayak terbuang-buang waktu sia-sia itu. Nggak bisa membela kemuliaan Nabi saya, kemuliaan Allah saya, kemuliaan para Nabi terdahulu. Dimana ternyata Musa, Harun dituduh di dalam kitab orang lain sebagai orang-orang yang na'udzubillahi min dzalik ya. Nabi Harun dituduh membuatkan patung anak sapi, mengajak Bani Israel menyembah kepada berhala. Nabi Sulaiman dituduh menyembah kepada Baal. Allah bela mereka satu persatu dalam Al-Quran. Coba kalian perhatikan ya. Kejahatan itu apa sebenarnya coba? Kejahatan itu begini loh. Ketika kalian membenci orang yang kalian tidak pernah kenal sama sekali, itu jahat gak sih?
Bayangkan loh, Islam apa ajaran Nabi Muhammad? Jangan kalian perturutkan prasangka kalian, walaupun prasangka kalian itu benar. Perhatikan, nabi-nabi yang dipilih oleh Tuhan, bahkan dalam kitab Lukas pasal 1 nomor 70 dikatakan kudus, itu dikatakan bermaksiat dalam Bible. Ini sama saja mengatakan bahwa Tuhan memilih nabi. Tuhan nggak tahu bahwa nabi ini adalah karena orang-orang bermaksiat. Seolah Tuhan salah pilih. Seolah saya lebih cerdas daripada Tuhan gitu loh. Kenapa? Ketika kita mau memilih pemimpin untuk partai kita, kah komunal kita kan pilih orang terbaik. Ini Tuhan loh. Bang Jibril naik dong, Bang Jibril. Semoga Allah mengampuni kita ya. Semoga Allah mengampuni kita yang terlalu sibuk mengurusi dunia kita. Sehingga kita tidak mempedulikan bagaimana Al-Quran kita itu ketika dibaca berkali-kali berulang-ulang itu membuat otak kita langsung Masya Allah. Ya, itu yang terjadi ke diri saya gitu. Dimana ketika saya baca berulang-ulang Al-Quran, subhanallah. Dalam surat Toha ayat 90 perhatikan di situ. Perhatikan baik-baik surat Toha 90. Nabi Harun memperingatkan Bani Israel untuk tidak menyembah kepada anak sapi. Perhatikan dalam kitab Keluaran pasal 32. Di mana Nabi Harun justru yang membuat patung anak sapi. Dan anehnya dalam Keluaran pasal 20. Masih. Tuhannya Bani Masih Israel. Coba. Iya, kenapa itu ya? Masih nge-lag? Signal kayaknya. Masih. Tapi gak usah banyak gerak aja. Suaraku nge-lag nggak? Enggak, suara enggak. Cuma gambar aja. Jangan banyak gerak. Nanti kayak robot. Ya. Bayangkan teman-teman. Turun dulu. Signal itu. Bayangkan, perhatikan teman-teman. Nabi kita itu berbicara 1400 tahun lalu. Bahkan di tahun 2025 kita mampu membuktikan apa yang beliau katakan itu betul. Dan bagaimana mungkin mereka mengatakan, kami loh mengasihi kalian. Kami ini umat yang kasih. Kepala lu pitak. Orang yang lu muliakan dalam kitab lu aja lu percaya mereka itu adalah orang-orang yang bermaksiat. Orang-orang yang terhina. Kalian tidak tahu apakah itu betul atau tidak. Kalian nggak peduli. Kalian dapat informasi, gibahan orang. Lalu kalian katakan bahwa nabi-nabi itu penzina. Lalu kalian bilang, kalian mengasihi kami. Nah, bukti bahwa Nabi Harun itu mustahile dia membuat patung anak sapi adalah dia tidak dihabisi oleh Tuhan. Kalian perhatikan dalam kitab Keluaran pasal 20, sedangkan Uzza saja yang menyentuh tabut Tuhan itu dihabisi, dia hukum mati. Bayangkan, kenapa Harun Masih yang nge-lag? membuat patung anak sapi itu justru tidak mati. Masih. Udah. Nah, jadi ini yang membuat saya bertanya, ternyata kenapa Nabi Harun tidak dihabisi nyawanya oleh Tuhan? Ternyata dalam kitab Keluaran, makin rusak kitabmu handphonemu itu. Kenapa itu? Ternyata teman-teman, dalam kitab Keluaran pasal 32, Tuhan berubah pikiran yang tadinya ingin menghabisi nyawa Harun. Gara-gara dinasihati sama Musa. Gokil ini kitab. Keluaran pasal 32 nomor 9. Gitu. Begitu ya. Jadi silakan naik ke atas. Tugas saya hanya menyampaikan, tugas kalian membantah saya. Kalau tidak terbantah ya sudah. Nanti kita akan masuk ke materi selanjutnya. Saya akan membuktikan bahwa Tuhannya orang Kristen berubah pikiran, bahkan menyesal setelah dinasihati oleh Musa. Habis itu ada tema lagi, ya, ada tema lagi setelah itu. Ya, Siapa Yesus? capek aku bahas itu. Bosan aku nggak mau tema-tema kayak gitu, udah bosan, udah muak aku. Bukan dong. Nanti mungkin tema selanjutnya menjawab syubhat dari Edis. Al-Quran menjawab segala sesuatu ya, itu temanya nanti. Itu juga teman-teman bisa lihat nanti di basic ya. Suka kami lah, kami punya iman. Kami imani saja itu. Pasti itu Ada jawabannya. mas. Silakan.
Halo, spirit. Halo. Ya, Muslim dan Muslim spirit. Waduh, Kristen dong. Oke. Ini lagi Saya mau akan belajar-belajar menanggapi yang Quran ini. Bulan-bulan puasa, pingin belajar-belajar Quran ini. Al-Maris nomor 40 itu. Ayo, Uni Rifa. berarti nggak mampu menanggapi tema saya ya. Udah mengakui Apa ya kalau Yesus sih? Kita Paulus lagi belajar mengajarkan Quran dongeng. dulu. Ya, dibuka dulu. Jangan Enggak, takut saya kok tuh komentar. bukan takut. Saya ini orang yang Kenapa sedang komentar? ditanya loh, Lihat, brother. lihat Loh, pucat loh itu. Ayo coba-coba dibuka langsung kita diskusi aja. Kelihatan kenapa ini? pucat. Rifa itu Pucat. kelihatan pucat. Ayo. Pucat Almaris kenapa? 40 tolong dibukain. Makanya tolong Tapi yang dibukain. Kenapa sih pucat? kenapa kok jadi tantrum gini? Iya, Kelihatan kenapa kau dengar itu Almaris 40 langsung pucat? enggak? Kok pucat? Udah dibuka aja lah, Uni Rifa. Jangan ada dusta di antara Gini kita. loh, kalau memang tidak mampu Ngeles kan? Mulai membantah ngeles. saya, Mulai ngeles. saya pindah. Saya ada Inilah apa dengan ilmu umat Kristen? puasa loh ini, bulan puasa bahas itu Qurannya. Ini kita lagi dakwah, katanya kau dakwah. Oke, Dong, teman-teman secara buka Quran psikologi, aja, nggak usah ngeles. secara psikologi teman-teman, ketika ada orang yang tidak berhenti bicara, tidak mau mendengarkan, Kalau atau macam bukan buka, terguncang, kenapa kau udah mau kalau buka? Rifa ini berarti dia tidak bisa jawab, dia ketakutan makanya ngeles kanan, ngeles kiri. Itu ilmu psikologinya kayak gitu. Lihat kan? psikologi artinya apa? Ayo, kamu kalau berani Coba, buka. psikologi Almaris artinya apa? 40. Coba, psikologi artinya apa? Iya sudah, kau jangan ngajarin saya. Saya lebih pintar dari kau ilmu psikologi. Yaudah, saya tanya, arti psikologi apa? Ya aja sudah. Itu permainan psikologi kenapa sih? namanya. Iya, arti psikologi apa? Harus 40. Kenapa kau ngeles? Iya, Takut. enggak takut. Iya, Al-Ma'arij buka aja 40 itu sudah. Al-Quran yang kami baca. Terus apa yang kami takutkan? Iya, Situsnya dibuka, banyak kok dibuka, orang bisa buka. Terus what's the problem? dibacain. Iya, saya kan bacakan. Jangan komentar, Tapi aku, Rifa. eh, Iya, itu bibirmu sudah kelihatan. Ayo, Rifa yang baik hati, ayo dibuka. Masih takut. kenapa? Ayo, Ada ayo. apa dengan orang-orang Kristen, guys? Kenapa orang-orang Kristen itu kualitasnya seperti ini? Kita diskusi bahwa tema, mereka selalu kabur-kabur dari tema. Kita lagi bahas tema, Paulus mengajarkan dongeng. Langsung kumat dia, langsung kumat. Ayo dong, halaman. Ada bahasa Arabnya, ada terjemahannya. Ini Nanti kita apa baca sih, sama-sama. Bang? Ini komal diskusi bukan komal lawak-lawakan, Bang. Jangan lawak di sini, Bang. Rifa minta bantuan. Enggak, kalau mau lawak di bawah aja lawak di komal ladies. Itu lawak di situ, cocok melawak. Apa sih? Coba Kristen yang berkualitas nggak ada di bawah. Banyak yang nonton ini loh. 1,4K nggak ada Kristen yang berkualitas. Apa sih? Enggak, dia mempertanyakan tentang surat yang sudah sering saya jawab. Saya sudah sering menjawab ini, bahkan kemarin dengan kesaksian Kristen pun saya bahas ini loh. Jawaban saya tidak terbantah loh. Apa masalah? Yang saya angkat hari ini adalah Paulus mengajarkan dongeng itu benar atau tidak. Seandainya gini loh, wallahi ya, kalian tuh jujur aja gitu. Maaf Uni, saya tak mau bantah karena memang tak bisa bantah. Saya bertanya aja tentang Al-Quran. Selama ini kan saya begitu. Selama ini saya selalu berdiri di Komal Ustadz Arif, di Komal Ustadz Abu Ya. Saya bilang sama mereka. Bahkan di tempat Fandi pun Fandi tahu kok. Kristen tanya saja Fandi, sepuasnya. 1001 pertanyaan. Tapi kali ini saya bawa tema. Masa tema saya nggak disinggung, gimana ini? Paulus mengajarkan dongeng. Itu tema itu. Itu nggak usah pakai tanda tanya, Fandi. Itu tanda seru, Fandi. Saya bertanggung jawab, Fandi. Nggak perlu ditanyakan lagi. Itu betul-betul tertulis kok. Bahkan mereka sendiri yang katakan. Paulus mengajarkan dongeng. Itu fix, nggak bisa lagi dibantah. Mau dibantah ya silakan. Jangan salahkan saya. Jadi kalau hanya berkata Rifakio, ya udahlah kau menang, aku kalah. Kalau bodoh-bodohan kau menang lah. Ya, kau menang. Masih geleng-geleng kau nih? Masih deh. Masih. Jangan kedekatkan sama itu, karena itu tuh sama apa lampu itu tuh bermasalah itu. Nggak Oh, usah pakai dekat itu. itu lampunya.
Bukan Jelek. pakai itu ya. Pakai itu ya yang kayak bola lampu itu. Bukan, aku Jangan. pakai ini. Kalau dia ke kiri, aku ke kiri. Coba cabut pakai yang biasa aja. Ya, Pak Shalom, Romen, selamat ada malam. tiga. Ada Ya, salah ada tutup. Ya, ada tiga tema. Kalau tidak bisa menjawab tema ini, silakan bertanya saja ya. Tapi akui dulu, tidak mampu menjawab tema, itu aja. Tapi kalau nggak mau mengakui, ya saya nggak mau. Capek-capek saya ngajarin, tiba-tiba nggak terbantah. Ya, aku mau apa? Mau apa? Mana dalilnya atau tesis dari tema ini? Paulus mengajar dongeng ya. Kemute, Uni, kemute. Ini brother, bentar saya bersihin dulu. Bentar bersihin dulu ya Pak. Lanjut, saya agak flu sedikit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bentar, aduh. Sorry nih, panjangan nih bersihin nih. Ini ya, 1 Korintus pasal 10 nomor 4. Ini adalah ayatnya. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab bla 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 bla. Nah, jadi pentafsir kitab ND mengatakan di sini bahwa menurut suatu dongengan orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Paulus menggunakan dongeng untuk mengajar. Nah, mengajarkan tentang Kristus. Astaga. Berarti pengajaran Paulus itu dari dongeng. Dari manalah kamu menarik kesimpulan Paulus Loh, mengajar bukan dongeng saya yang dengan bilang loh. Ini gimana Pak? Bapak baca